Selamat datang di websekolah.co.id. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan page atau halaman pada website sekolah. Pertama-tama, silakan login menggunakan akun yang sudah dimiliki, dan kemudian kita akan diarahkan ke halaman administrator untuk website sekolah. Pertama-tama, silakan klik laman atau page. Di sini kita bisa melihat ada banyak halaman yang telah dibuat. Kalau kita lihat pada halaman website, di sini pada menu utama ini adalah halaman-halaman yang sudah kita buat, seperti profil sekolah, visi misi, identitas sekolah, kemudian struktur organisasi, dan lain-lain. Bagaimana cara menambahkan halaman baru? Pertama yaitu klik tambah halaman baru. Untuk judulnya kita masukkan judul halaman. Kemudian di sini untuk memasukkan konten halaman atau deskripsi atau dan lain-lain. Kemudian di sini saya coba lompat dulu ke bagian gambar utama. Ini untuk menambahkan gambar utama pada halaman. Klik tetapkan gambar. Kemudian pilih gambar yang akan digunakan atau unggah berkas. Kemudian pilih berkas untuk menambahkan gambar dari komputer. Saya contohkan untuk yang sudah ada, klik. Kemudian tetapkan gambar unggulan. Kemudian gambar di sini akan muncul dan terbitkan. Kita dapat melihat halaman yang sudah kita terbitkan dengan cara klik permaling ini, link ini, di link di tab baru. Nah, di sini kita dapat melihat halaman yang sudah kita buat. Judul halaman untuk judulnya, kemudian di sini ada gambar utama, kemudian di sini ada konten halaman, deskripsi, dan lain-lain. Di sini kita dapat menghapus gambar utama dari halaman, kemudian perbaharui, maka tampilannya akan seperti ini. Hanya judul dan konten dan atau deskripsi dari halaman tersebut. Pada menu halaman atau pada bagian ini, untuk halaman itu ada beberapa template yang dapat kita gunakan. Untuk contoh template ini adalah template standar untuk halaman. Di sini pada bagian atribut laman kita dapat melihat ada beberapa pilihan template. Nah, di sini ini digunakan untuk memilih tipe halaman yang akan kita buat. Misalkan di sini kita pilih agenda, kemudian perbaharui. Kemudian di sini untuk halamannya di reload, maka judul halaman yang tadi kita buat menampilkan semua daftar agenda yang sudah diterbitkan pada website. Kemudian kita pilih di sini untuk berita atau artikel, kemudian perbaharui. Maka di sini halaman judul halaman menampilkan daftar postingan artikel yang sudah diterbitkan pada website sekolah. Kemudian di sini pilih template ekstrakurikuler, kemudian perbaharui. Maka ketika kita reload, di sini menampilkan daftar dari ekstrakurikuler yang ada pada sekolah yang sudah diterbitkan pada website sekolah. Selanjutnya di sini ada fasilitas, perbaharui. Maka halaman ini menjadi halaman yang menampilkan daftar fasilitas seperti halnya pada profil kami. Kemudian di sini ada fasilitas, maka halaman tersebut menampilkan juga fasilitas yang ada pada website sekolah. Selanjutnya di sini untuk templatenya kita bisa pilih galeri,
kemudian perbaharui, maka di sini untuk judul halaman menjadi tampilan album foto, album galeri yang ada pada website sekolah, seperti halnya pada menu galeri. Sama untuk tampilannya, kita kembali ke judul halaman, dan ini hanya menampilkan galeri atau album kegiatan pada website sekolah. Kemudian kita pilih template-nya identitas sekolah. Nah, ketika kita memilih identitas sekolah, otomatis di bawah akan muncul detail identitas. Ini tampilannya akan seperti pada menu profile kami, kemudian identitas sekolah. Kalau kita buka, nah ini seperti ini. Kita coba judul halaman ini kita ubah. Kan kita masukkan juga untuk namanya di sini. Namanya kita masukkan serta datanya. Seperti ini, kita masukkan sampai selesai. Kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, serta kode pos. Kemudian perbaharui. Maka judul halaman ini ketika kita reload akan menampilkan identitas dari sekolah tersebut seperti ini. Kalau di sini profil kami identitas sekolah sama, menampilkan, hanya saja untuk datanya tidak muncul karena memang tidak diatur, tidak diisi untuk data identitas seperti ini. Kalau kita masuk, kita juga dapat menggunakan toolbar yang ada di atas untuk mengedit secara langsung. Misalkan identitas sekolah ini kita akan edit di sini, klik edit laman, maka ini akan muncul langsung. Nah, seperti ini. Karena ini kosong, maka datanya kosong. Saya coba isi semua datanya sesuai dengan judul halaman yang tadi yang kita buat, halaman yang baru. Ini kita isi untuk alamatnya juga. Kemudian di sini isi, kemudian di sini untuk kode posnya, kemudian perbaharui. Maka untuk identitas sekolah sudah otomatis terisi seperti yang kita masukkan pada edit halaman. Seperti itu. Ini untuk judul halaman, sama hasilnya seperti pada halaman identitas sekolah. Selanjutnya kita coba pilih yang kontak. Maka kita perbaharui, di sini kosong, dan kita reload. Ini tampilannya seperti halaman kontak pada menu kontak ini. Kontak, judul halaman, nah ini sama. Hanya saja untuk ini gambarnya tidak muncul karena tidak diset untuk gambar utama. Kalau saya coba munculkan, kemudian tambahkan, kemudian perbaharui, maka tampilannya akan seperti ini. Sama persis dengan halaman kontak. Baik, saya coba pilih lagi. Di sini ada PPDB. Nah, maka ini ketika diperbaharui akan menampilkan informasi dan formulir PPDB online. Ini untuk judulnya, judul halaman. Karena menggunakan template PPDB, maka yang akan ditampilkan adalah seperti halnya pada menu PPDB. Selanjutnya, saya coba pilih program keahlian ketika diperbaharui, dan ini ketika kita reload, di sini akan menampilkan program keahlian dari website sekolah yang mana program keahliannya sebelumnya sudah diterbitkan. Kemudian saya coba contoh ambil sambutan kepala sekolah, kemudian perbaharui. Nah, di sini ketika kita reload, maka di sini akan muncul namanya, kemudian judul halamannya ini yang barusan kita buat. Kemudian di sini ada isi atau konten dari sambutan kepala sekolah. Namun di sini ada formulir yang mana ini digunakan untuk website yayasan dan di dalamnya memiliki banyak sekolah. Form ini digunakan untuk membuat halaman sambutan setiap kepala sekolah yang digunakan untuk website yayasan yang memiliki banyak sekolah di dalamnya.
Jika website ini website sekolah tunggal, foto dan nama kepala sekolah diambil dari pengaturan web, menu kepala sekolah. Jadi tidak perlu lagi ditambahkan. Jadi sebelumnya kita sudah mengatur untuk data kepala sekolah pada pengaturan web, dan ini otomatis diambil dari data kepala sekolah dari pengaturan web. Kalau kita masukkan di sini manual foto kepala sekolahnya, kemudian pilih gambarnya, kemudian di sini nama kepala sekolahnya pilih atau masukkan di sini. Ini saya sudah pernah mencoba masukkan. Kemudian perbaharui, maka judul halaman ini akan berubah, dan ini untuk namanya, ini untuk kontennya, ini untuk template sambutan kepala sekolah. Kalau misalkan mau dihapus, kemudian ini dikosongkan, kemudian kita perbaharui, maka ini akan kembali menjadi datanya dari data pengaturan website sekolah. Selanjutnya di sini ada pilihan staf pengajar. Ketika kita perbaharui, maka di sini halamannya akan menampilkan yang judul halaman itu staf tenaga pengajar. Sama dengan di menu staf pengajar. Nah, ini sama, menampilkan semua data guru yang telah diterbitkan pada website sekolah. Selanjutnya pilih staf pendik, kemudian perbaharui, maka di sini akan otomatis menampilkan data tenaga kependidikan dari website sekolah. Kemudian terakhir di sini ada unit kerja. Nah, ini unit kerja, kemudian perbaharui, maka ini akan menampilkan data unit kerja seperti hanya pada menu unit kerja, kemudian bekas kesiswaan. Di sini ada teksnya, detailnya. Kemudian ini untuk orang-orang yang menjabat pada unit kerja tersebut. Misalnya di sini saya coba tambahkan untuk judul halaman itu menjadi wali kelas, halaman wali kelas. Kemudian di sini saya tambahkan misalkan nama 1, kemudian wali kelas, kemudian deskripsinya apa, deskripsi. Kemudian di sini fotonya, pilih saja yang ada. Kemudian tambahkan lagi nama 2, kemudian ini, kemudian deskripsi. Kemudian di sini pilih fotonya, pilih ini, kemudian gunakan foto, kemudian kita simpan. Maka di sini untuk judul halaman menjadi template unit kerja seperti itu. Kemudian saya coba kembalikan ke template standar dan perbaharui, maka template ini akan kembali, maksudnya halaman ini akan kembali ke template standar yang sudah kita tetapkan. Di sini ada induk, kita pilih misalnya agenda, maka ketika kita perbaharui, halaman ini akan berada atau menjadi sub halaman atau sub halaman dari halaman agenda. Kalau kita lihat di sini semua halaman, nah ini halaman agenda dan ini menjadi sub halaman dari halaman agenda. Ketika kita lihat, maka halamannya pun formatnya seperti ini. Domain sekolah, kemudian agenda, kemudian judul halaman. Seperti itu. Bagaimana cara menghapus halaman yang sudah ada? Klik tong sampah, kemudian ini halamannya sudah terhapus. Untuk menghapus secara permanen, klik sampah, kemudian hapus secara permanen untuk menghapus pos yang dipilih, kemudian kosongkan tong sampah untuk menghapus postingan secara permanen dan tidak dapat dikembalikan. Kemudian bagaimana cara mengizinkan komentar pada postingan atau pada halaman. Di sini saya ambil contoh, ada halaman masukan dan saran. Di sini kita dapat berinteraksi dengan formulir atau dengan form komentar. Di sini saya coba cari masukan dan saran. Caranya klik edit cepat,
kemudian di sini izinkan komentar, maka ketika diperbaharui ini akan menampilkan komentar. Atau saya coba misalnya halaman struktur organisasi, diklik, kemudian izinkan komentar, perbaharui, kemudian kita lihat, maka di sini akan muncul form untuk berkomentar. Seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengedit halaman yang sudah ada? Misalkan di sini saya akan mengedit halaman visi misi, klik sunting. Kemudian di sini masukkan yang mau diedit, misalkan di sini visi, kemudian di sini misi. Saya coba format, ini untuk 3, kemudian ini untuk paragraf 3 juga. Kemudian di sini kita bisa hapus untuk menghapus gambar unggulan, atau di sini template-nya bisa disesuaikan. Karena ini menggunakan template standar, maka pilih template standar, kemudian perbaharui. Maka di sini untuk visi misi ketika kita buka sudah diperbaharui visi misi dan gambarnya sudah tidak ada. Mungkin sekian untuk pengaturan page atau halaman pada website sekolah. Berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.